oke lah Bun ya, langsung kita mulai saja. Materi malam ini yaitu materi mengenai Microsoft PowerPoint, ya Bun ya. Jadi Microsoft PowerPoint ini adalah salah satu aplikasi yang kita gunakan untuk membuat slide-slide. Jadi untuk membuat slide-slide yang berfungsi bisa jadi untuk presentasi, bisa jadi untuk kegiatan yang lainnya yang bersifat seminar-seminar, ya Bun ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan Microsoft PowerPoint ini, ya. Makanya silakan Bunda simak baik-baik langkah kerjanya, ya, bagaimana cara kita menggunakan atau membuat Microsoft PowerPoint ini. Nah, lembar kerjanya kalau kita lihat itu berbeda dengan Microsoft lainnya, Bun. Jadi pertama kemarin kita itu membahas mengenai Microsoft Word, di mana layar kerjanya itu berbeda. Ya, jadi yang sama itu adalah menu-menu yang ada di atas ini itu sama. Ya, tetap ada toolbar formatting, tetap ada toolbar standar. Ya, kemudian yang membedakan sedikit itu adalah barangkali menu-menunya ini berbeda. Di sini ada transition, ada animation, itu aja bedakannya. Beserta dengan layar kerjanya. Nah, seperti ini. Jadi layar kerja yang ada di Microsoft PPT ini, layar kerjanya itu disebut dengan slide. Jadi ini disebut dengan slide. Satu informasi singkat itu satu slide, Bun. Satu informasi singkat satu slide. Jadi kalau kita ingin menyampaikan informasi ya selengkap-lengkapnya, itu kita nggak bisa membuat satu slide-nya aja. Kita bisa membagi-baginya menjadi beberapa slide sehingga nanti menampilkan sesuatu yang cantik gitu, yang menarik, yang dilihat orang, ya, sesuatu yang wah gitu. Makanya ketika kita sudah mempersiapkan kira-kira tema yang akan kita buat, misalnya begini, memperkenalkan sekolah kita ke masyarakat menggunakan Microsoft PowerPoint gitu. Apa saja yang kita lakukan untuk memperkenalkannya? Yang pertama yang jelas adalah nama sekolah, itu yang jelas Bun ya, beserta alamatnya. Yang kedua adalah barangkali pendaftarannya, ya, pendaftarannya, kemudian biaya-biaya lainnya. Yang ketiga itu barangkali adalah keunggulannya, keunggulan apa saja yang ada di sekolah Bunda. Yang keempat itu barangkali adalah segi kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang kelima itu bisa jadi tentang sarana dan prasarananya. Jadi semakin banyak informasi yang ingin kita tampilkan untuk dikenal ke masyarakat, maka makin banyak pula slide-slide yang akan kita bangun, ya Bun ya. Jadi yang kita lihat sekarang ini baru satu slide. Ini baru satu slide. Apa tandanya? Lihat di sebelah kiri itu ada seperti ini nggak Bun? Nah ini ada satu slide, ada. Ya ada ya. Berarti kita masih di slide yang pertama. Ini dia slide yang pertama. Nah di slide ini nanti itu ada yang disebut dengan placeholder. Ini nama placeholder. Placeholder ini adalah tempat atau area pengetikan. Jadi di sini nggak akan jumpa Bunda, kursor nggak akan jumpa. Kemudian pointer nggak akan jumpa. Coba perhatikan di sini ada nggak kursor atau PowerPoint kedap-kedip? Nggak ada. Ya. Jadi nggak ada punya. Kalau di Word kan ada kedap-kedip, di sini ini nggak ada sama sekali. Ya. Jadi ini kita bekerja hanya per kata saja. Oke, sekarang kita mulai. Ya Bun ya. Sebelum kita mulai, di sini lihat ya, di sini ada di home ini ada new slide, ada Bun? Ada. Ya, new slide. Kemudian di sini ada layout. Layout. Kemudian di sini ada reset dan session. Nah, jadi sekarang ini kita ambil dulu layout Bun. Silakan ambil layoutnya, diklik. Nah, layout ini nanti akan menampilkan bentuk-bentuk daripada slide. Ada bentuknya yang sekarang ini kan namanya title slide, yaitu slide yang hanya judul saja. Yang kedua namanya title and content. Berarti ini adalah judul dan isi. Nah, gitu. Ya. Kemudian yang ketiga section header, yaitu bagian-bagian isi. Ya, bagian-bagian pelengkap isi atau pemperjelas isi. Kemudian di sini ada to content.
ada tempat judul, ada dua buah isi, ya. Terus comparison, nah seperti ini. Jadi banyak model-modelnya, Bun. Kalau kita pilih itu sangat banyak, ya. Ada sekitar kurang lebih di sini 6. Tapi nggak usah khawatir, ini nggak jadi patokan nih, Bun. Ya, ini nggak jadi patokan. Sekarang coba, Bun, ya, kita ambil sekarang yang title set. Silakan diklik title set dulu. Kita coba dulu yang pertama. Ya, jadi sekarang ini tema kita adalah memperkenalkan sekolah kita ke masyarakat. Itu tema kita sekarang, Bun. Ya, memperkenalkan sekolah kita ke masyarakat. Jadi nanti Bunda bisa melinkkan ini ke YouTube, bisa juga, atau barangkali ke layar-layar besar, itu bisa juga, bisa dilihat oleh masyarakat, atau bisa dijadikan untuk WA apa namanya, animation, itu banyak, ya, itu bisa. Jadi sekarang ini fokus kita bagaimana cara membuatnya dulu. Oke, sekarang silakan klik to add title, Bun. Klik di sini. Ya. Oke, sekarang untuk klik ini silahkan ketik dulu namanya di sini, nama besarnya dulu, huruf besar, pendidikan anak. Ini contoh aja, Bun, ya, usia dini. Nah, seperti ini dulu. Ya, buka kurung, PAUD, tutup kurung. Nah, gitu. Silakan. Nah, untuk desain ini, ya, itu kemarin di Word udah kita bahas bagaimana cara desainnya. Ini nggak perlu saya tunjukkan lagi. Usahakan di sini, ya, Bun, ya, untuk ini nih kita buat aja begini, ya, besar gini boleh juga. Kita naikkan ke atas di sini dulu, naikkan ke atas begini, naikkan gini, boleh juga. Silakan dicoba, Bun, ya. Kemudian tulisannya dibesarkan, atau mau ganti tulisan silakan. Pokoknya desain dulu, Bun, yang seperti ini. Nah, ini ya, kita desain dulu seperti ini. Usahakan PAUD-nya berada di bawah, Bun, ya. Jadi pendidikan usia dini PAUD gitu. Ya, ini dulu. Pelan-pelan aja, Bun, pelan-pelan aja. Nggak usah terlalu buru-buru. Sudah? Nah, nanti desain lagi, Bun, ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Klik di sini, klik to add title, klik to add subtitle. Subtitlenya klik. Buat di sini nama sekolah kita, Bun. Misalnya TK Mutiara Ilmu. Ah, gini. Ini contoh aja, Bun. Ya. Oh, gini aja lah bagusnya. Salah. Taman Kanak-kanak. Nah, itu ya. TK Mutiara Ilmu. Nah, begini. Ini kita kecilkan. Ini kita desain dulu. Saya kasih warnanya warna hitam. Oh, ini biar cantik warna biru. Ini saya tebalkan tulisannya. Nah, begini, Bun, ya. Jadi ini saya lebar besarkan dulu biar cantik ya. Nah, seperti ini. Silakan, Bun, desain kayak seperti ini, Bun, ya. Nah, saya naikkan ke atas sedikit sini. Nah, gitu. Seperti ini aja dulu, Bun, ya. Nah, nanti kalau udah paham nanti silakan desain ulang kembali yang cantik, yang sangat cantik, dengan konsep-konsep yang jelas. Karena ini kita hanya belajar, tentu saya hanya memperkenalkan sekilas saja. Sudah ya. Nah, sekarang gini. Misalnya ini udah kita bangun nih. Sekarang sudah ada pendidikan usia dininya sudah. Itu adalah objek pertama. Yaitu objek pertama, Bun. Taman Kanak-kanak Mutiara Ilmu itu adalah objek kedua. Sekarang kita akan membangun objek ketiga. Jadi di sini saya sebut namanya objek, Bun, ya. Bukan teks lagi. Tapi objek. Objek ini bisa berupa teks, bisa berupa gambar. Jadi ini objek. Nah, kemudian bagaimana kita akan membangun objek yang ketiga, sedangkan sekarang ini nggak ada lagi placeholder-nya, sudah habis. Maka kita di sini mengambil, di sini, Bun, ada yang ini, yang ada textbook yang seperti ini.
Ada Bunda punya? Yang mana, Pak? Ini, lihat di layar saya. Kalau nggak ada, silakan klik insert dulu. Kalau nggak ada, klik insert, kemudian klik text box di sini. Nah, itu boleh juga. Ada Bunda, text box-nya? Ada? Klik home, kemudian insert. Insert, klik insert di sini, menu insert. Ambil textbook. Tapi kalau di home ini, biasanya sudah ada biasanya. Nah, bagi yang belum ada, lebih baik kita masuk dari insert saja dulu. Klik insert, ambil textbook. Nah, seperti ini. Setelah diklik, kemudian di sini dibentuk kotak seperti ini. Kemudian silakan dibuat di sini nama alamatnya. Ya, misalnya jalan. Nah, ya. Nah, seperti ini. Ini contoh ya. Kemudian kita desain kembali seperti ini. Ya, kita besarkan sedikit tulisannya. Ini kita jatuhkan di sini. Nah, cukup ini aja dulu. Nah, kalau bisa nanti silakan ditampilkan logonya di sini pun boleh juga. Ya, tampilkan logonya di sini. Jadi sekarang kita punya 3 objek. Objek yang pertama adalah yang ini, yang hitam. Objek kedua adalah yang warna biru. Dan objek yang ketiga itu adalah berwarna, sebab di sini warna merah. Nah, jadi biar jelas. Jadi ada 3 buah objek sekarang, Bun. Ya. Oke, sekarang kita anggap udah selesai nih slide-nya kita desain. Ya. Tinggal sekarang adalah memberikan desain ya untuk background. Nah, ini background, Bun. Ada yang namanya fill, ada yang nama background. Jadi itu harus beda, bisa kita bedakan. Kalau fill itu adalah warna dasar objek. Itu kalau fill. Ya, kalau background itu adalah warna dasar latar atau layar. Itu bedanya. Nah, sekarang kita akan coba untuk desain background ini. Silakan diambil sekarang. Ya, ini desain, silakan diambil. Desain. Ya, sudah ambil, Bun, desain, Bun. Nah, setelah diklik desain, nanti muncul di sini ada A besar A kecil. Ini bukan tulisan yang kita arahkan, tapi adalah model desainnya. Ya, seperti ini model desainnya. Silakan kita pilih salah satunya di sini. Nah, ambil yang kira-kira yang mantap, yang sesuai dengan selera. Jadi di sini saya contohkan, kita mengambil yang seperti, nah yang ini ya, Bun, saya ambil yang inilah. Nah, Apa, Bu? G. Memang hilang kah suara bapaknya nih ya? halo Bunda, ada suaranya, bukan hilang. Belum masuk. Sedang menunggu. Oke, udah selesai, Bun, yang ini. Dan seperti ini dia. Jadi kita bisa milih sesuai dengan selera, kira-kira desainnya seperti apa. Nah, tinggal kita pilih di sini. Udah ada jadi seperti ini, Bun. Atau beda dengan konsep sendiri, boleh, silakan. Ini karena saya latarnya biru, jadi nggak cocok tulisannya biru, jadi saya ganti tulisannya, Bun, ya. Nah, saya ganti warnanya dengan
Warna kuning. Biar cantik dia. Nah, oranye lah, kuning lah bagusnya. Biar terang. Oke, nah. Sudah selesai, Bun? Kalau sudah, sekarang kita akan coba untuk masuk ke slide yang kedua. Silakan kembali klik menu home. Yang ini ya. Jadi kan sekarang berada di sini tadi nih, di desain. Sekarang klik lagi menu home. Klik lagi. Terus kita buat slide yang kedua. Jadi di sini ada new slide. Ya, kita tinggal klik saja. Ya, sudah Bunda. Silakan pilih sekarang yang diklik yang ini Bunda, yang new slide yang ada segitiganya ini, itu yang diklik. Ya, new slide yang ada segitiganya ini diklik. Ambil di sini title and content. Nah, ini Bun. Title and content silakan diambil. Nah, seperti ini hasilnya nanti. Oke, sekarang di sini klik to add title-nya, silakan diklik di sini Bun ya. Nah, di sini silakan diklik. Kemudian kira-kira apa yang mau kita buat di sini? Umpamanya adalah ya biasanya gini, keunggulan gitu. Nah, ini contoh aja Bun ya, keunggulan. Setelah itu klik di sini. Nah, silakan isi apa aja keunggulannya di sini. Ya. Kalau biasanya ini kan salah satu yang di luar daripada apa namanya? Di luar daripada pembelajaran wajib atau sesuai dengan kurikulum nasionalnya, ini kan biasanya seperti ini, tahfiz, ya, tahsin, atau apalagi ini mau dibuat, silakan Bunda buat sendiri, silakan dengan sesuaikan dengan apanya sekolah masing-masing, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Contohnya nih. Ini contoh aja Bun ya. Nah, gitu. Kemudian apalagi kelebihannya, misalnya kegiatannya adalah drum band. Mana si Aji? Oh, maaf, kegiatan ekstranya nih, keunggulan pula. Kegiatan ekstra. Nah, tuh, ya. Menari, paduan suara. Ini contoh. Contoh aja Bun ya. Nah, bukan masalah isinya, tapi adalah konsepnya kita buat. Konsepnya seperti apa. Sudah selesai Bun? Boleh Bunda buat apa aja dulu, karang-karang aja Bunda, karang-karang aja dulu. Nanti kalau udah paham nanti silakan diulang kembali sesuai dengan sekolahnya. Jadi sekarang kita ngarang-ngarang aja dulu Bun ya. Nah. Sudah jelas Bun ya? Jelas Pak. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Ini kita akan desain kembali. Silakan klik menu desain ya Bun ya. Menu desain di sini kan ada home, insert, desain. Kita coba desain lagi, tapi di sini kita desainnya
tidak menggunakan yang ini. Kalau yang ini kan untuk seluruh slide pun, all slide. Kita mau membuat desain itu yang agak beda sedikit. Ambil di sini di paling ujung ada nggak background style Bun? Ada Bunda background style paling ujungnya sebelah kanan. Ada Bunda? Kalau ada silakan diklik background style-nya. Terus ambil di sini format background. Nah, gini ya. Nah, di sini fill. Kita ambil fill saja, Bun. Tetap fill. Fill ini ada solid fill, ada gradient. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal pilih. Sekarang kita pilih umpamanya yang konsepnya boleh picture, Bunda boleh pilih gradient fill, boleh pilih ini, boleh pilih ini. Nah, sekarang silakan. Ambil gradient. Kalau ambil gradient ini nanti Bunda bisa memilih warna di sini. Warna pertama itu bisa diambil di sini. Ini klik di sini, ambil warnanya. Ya, seperti ini. Atau bisa mengambil picture and texture. Nah, seperti ini tinggal diklik, pilih yang seperti apa maunya. Ya, seperti ini misalnya. Nah, kalau nanti Bunda yang aslinya nanti kita harus sesuaikan juga punya antara background sama yang dibuat. Gitu, ya. Ini saya ambil di sini yang ini aja. Nah, itu, ya. Nah, kalau sudah silakan klik close. Maaf, ya, close saja Bunda. Jangan apply to all ya Bun ya. Kalau klik apply to all nanti maka slide yang pertamanya, yang slide pertama tadi akan mirip dengan slide yang kedua. Nah, itu dia. Jadi nggak usah ambil apply to all, langsung aja di close. Nah, gitu. Jadi ini slide pertama, ini beda, slide kedua juga sudah berbeda dia. Ya, walaupun dasarnya tetap sama di sini, background dasarnya tetap sama karena kita ngambil tadi background dasarnya apply to all untuk seluruh slide. Nah, ini yang penting caranya buatnya Bun ya, caranya sekarang. Sekarang kita akan bangun lagi slide yang ketiga Bun. Silakan klik home, ambil home lagi. Kemudian ambil di sini new slide. Tetapi yang diambil di sini adalah ambil yang blank. Nah, apalagi model blank nih. Blank yang di bawah sini Bun, yang bawah ini ada bacaannya blank. Jadi di sini ada title and content, ada session header, ada to content, ada comparison. Jadi kita ambil sini adalah blank. Silakan diklik. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita pilih blank, nggak ada apa-apanya di sini Bun. Kita nggak bisa ngetik apa-apa di sini. Ya, bagaimana bisa ngetik tadi? Supaya bisa ngetik tadi adalah kita ambil di sini yaitu insert. Ya, ambil menu insert. Nanti di sini bisa Bunda tampilkan, mau nampilkan gambar. Ya, kemarin udah saya tunjukkan tuh cara menampilkan gambar di Word. Sama caranya ya, nggak ada bedanya Bun. Ya, kemudian mau menampilkan apa namanya foto, silakan. Biasanya ini gambar aja nih, udah ada cocok. Terus ambil aja di sini Bun. Ya, di sini ada text box, ambil di sini. Ambil text box-nya, kemudian kita kasih kotak begini lagi. Kemudian buat di sini sarana dan prasarana misalnya. Ya, ini biasanya seperti ini. Nah, cukup. Ya, ini kita desain dulu. Kita besarkan seperti ini. Jadi kita buat objek aja Bunda seperti ini. Nah, ini ya. Ini kita tebalkan tulisannya. Nah, seperti ini. Di sini kita kasih warna. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah kita ambil lagi, klik desain lagi. Maaf, insert. Kemudian ambil di sini textbook. Terus kita bikin kotak di sini seperti ini. Nah, gini. Ya, silakan dibuat sini sarana prasarananya apa-apa saja. Buat seperti ini.
Jadi contoh aja Bun ya. Oke, ini contoh aja Bun ya. Oke, sekarang kita besarkan desain dulu. Nah, seperti ini. Ini saya kasih warna. Oke. Nah, sudah selesai Bun? Belum? Sudah selesai Bun? Belum? Sudah. Sudah ya, cepat Bun ya. Mantap, mantap, cepat, mantap. Yang lain sudah Bunda? Kalau sudah, saya lanjutkan. Tidak usah kita ngetik panjang-panjang Bun. Ini hanya segala contoh saja. Boleh ngambil yang punya saya di Zoom. Ya, bagusnya kalau misalnya kita mau sama-sama, ambil aja yang punya saya di Zoom. Ini contoh aja Bun ya. Cuman nanti yang bedanya nama TK-nya barangkali. Tapi kalau untuk kegiatan ekstra, sana prasarana usahakan samakan aja dulu. Supaya nanti tidak membingungkan. Kalau udah paham nanti caranya, silakan nanti desain ulanglah kembali. Ya, buat baru lagi berdasarkan dengan keadaan sekolahnya masing-masing. Itu nanti. Tapi kalau sekarang ini bagaimana cara membuatnya, cara desainnya, dan cara menggerakkannya. Itu yang penting sekarang. Oke. Sekarang kita lanjutkan kembali. Ini saya save dulu, Bang Yo. Kita takut nanti mati lampu. Saya save dulu. Nah, kemudian kita mulai sekarang ini udah desainnya udah saya tunjukkan saja desainnya. Sekarang sistem penggerakannya, Bun. Jadi kalau ini kita nanti tayangkan, dia akan bergerak sendiri mulai dari slide 1, slide 2, slide yang ketiga. Sekarang silakan dulu Bunda, di sini kan ada 3 slide nih. Coba ambil slide yang pertama dulu, Bun. Klik slide pertama dulu. Ya. Klik yang pertama yang di sini, kliknya di sini Bun ya, bukan di sini, di sini. 1, 2, ini yang ketiga. Jadi di sini untuk pemindahan slide-nya. Ya, klik yang ini. Kemudian kita lanjutkan sekarang adalah menggerakkan slide tersebut dari satu slide ke slide yang lain yang disebut dengan transition. Ya Bun ya, disebut dengan transition. Transisi itu adalah peralihan antara satu slide dengan slide yang lain. Silakan sekarang klik yang ini. Transitionnya diklik. Mana dia susah. Sudah Bun ya. Nah, di sini boleh Bunda pilih, ini banyak ya, banyak Bunda pilih di sini, boleh Bunda pilih yang mana saja. Klik aja dulu salah satunya, umpamanya di sini ambil fat. Nah, itu dia. Nanti ambil lagi pas. Nah, silakan Bunda coba-coba dulu. Ini untuk step pertama baru nih Bun. Nah, ini step pertama ya. Seperti ini. Nah, gitu.
Silakan Bun. Ini kalau udah keenakan kayak ini nanti Asia mencoba aja semuanya lagi. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Nah, nih. Nah, ini lagi modelnya. Jadi beda-beda. Perhatikan bentuk slide-nya Bun ya. Ya, semacam. Nah, itu modelnya. Nah, biasanya kalau di pameran, kita misalnya ada mengadakan pameran nih Bun ya. Kalau di pameran itu biasanya kan slide itu dia bergerak sendiri. Kita nggak lagi menggerakkannya, jadi dia gerak sendiri. Bagaimana cara dia menggerak sendiri tanpa kita klik-klik apapun? Lihat di sebelah kanan di sini ada advanced slide. Advanced slide ini ada on mouse click. Ada di sini Bun. Ada. Nah, on mouse click ini kalau kita centang, ini artinya adalah slide bergerak ketika kita klik. Nah, itu dia maksudnya. Jadi ini kita hilangkan saja. Kemudian ambil di sini yang after. Nah, ini ya checklist yang after. Mana after, Pak? Di bawahnya. Kan di sini ada on mouse click. Ya, di bawahnya ada after. Ada. Ada, Bun? Ada. Nah, yang diklik itu after, on mouse click-nya dihilangkan. On mouse dihilangkan dengan cara ya diklik aja nih. Nah, diklik aja. Cek centang diklik. diklik ini, aja. nah, diklik. Oh, nah. dicentang. Ya, Centang yang di bawah. Iya, dicentang yang di bawah yang ini. Makasih. Terus after-nya, di sini after itu maksudnya adalah antara satu slide yang lain itu tayangnya nunggu berapa menit dulu atau berapa detik gitu. Misalnya antara slide pertama dan slide kedua itu mau berapa detik ya untuk penampilannya. Nah, mau berapa detik itu tayangnya. Nanti misalnya kita usahakan itu tayangnya adalah sekitar 5 detik umpamanya ya. Kita pilih di sini 5 detik. Jadi nanti setelah kelima nanti baru dia masuk lagi slide yang kedua ya. Begitu seterusnya. Nah, terus di sini ada sound. Sound ini suara. Silakan dipilih dulu suaranya sini. Ya, ini suara ini boleh Bunda pilih yang mana saja. Ada yang seperti ini. Ya. Macam-macam nih. Bunda pilih suara yang mana? Nah, ya macam-macam ada yang. Pilih aja, klik aja di sini ya. Nah, ya seperti ini pilih suaranya. Nah, ya seperti ini. Untuk melihatnya di sini ambil preview. Nah, itu dia ya. Nah, itu untuk melihatnya. Terus durasi ini adalah lamanya dia berada di sini. Ya, durasinya ini kita ganti saja Bun ya. Untuk durasinya 25 aja Bun durasinya. Durasi itu waktu tayangnya berapa lama gitu. 25 menit, Pak. 25 detik. Oh, 20 detik. Ya. Jadi 25 aja Bun ya. Nah, gitu aja. Oke, ini jangan kita Pak, kalau membuat video pembelajaran bisa juga kayak gini. Video pembelajaran itu Bunda menggunakan ini hanya slide aja Bun ya. Kalau Bunda menggunakan video pembelajaran itu bisa, cuma untuk animasi itu tak bisa. Dia tidak bisa teks ini aja dia bikin teks, misalnya pelajaran apa saja itu bisa. Kalau untuk animasi ada lagi nama aplikasinya Bun. Tergantung dari Bunda bagaimana cara mengolahnya. Video pembelajaran ya Pak ya. Ya Bunda. Cuman Pak kalau PowerPoint biasanya dia harus di ini Pak, dia di waktunya durasinya itu.
Apanya Bunda? Kadang-kadang dia kelamaan berapa ini kan, berapa Iya, iya. MB-nya itu. Nah, makanya itu kita kalau misalnya mau cepat ya di nol. Makanya di sini kan kalau kita mau membuat video pembelajaran otomatis nih kita nol-nolkan aja semuanya nanti langsung dia. Kita baca aja kira-kira mereka membaca ini berapa lama gitu lamanya. Nah, mungkin 1 detik kan? Lama paling Nggak 5 mungkin. detik. Nah, jadi kita gambaran lah berapa lama dia membaca gitu. Nanti setelah dia selesai lama dia baca, misalnya ada 25 detik, tik 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 bacanya nanti berubah sendiri, tung gitu ya. Kayaknya. Kalau membuat video pembelajaran itu pakai animasi ya Pak ya? Ya, animasi. Ada aplikasinya Bunda, animasinya ada pula. Kalau ini hanya sekedar untuk slide biasa aja Bunda, tidak begitu bakal. Teman ini dasar-dasarnya bisa ini nanti otomatis untuk membuat video pembelajaran bisa itu. Ini dasar-dasar aja dulu semuanya. Kan sudah saya sampaikan Kita belajar kemarin. sampai sana ya Pak ya? Ini kan sudah saya sampaikan kemarin kan dasar-dasarnya Bunda. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, untuk bisa menguasai komputer ini kuasai dulu Microsoft Office-nya. Itu kalau Office-nya benar-benar kuasai nanti kayak Corel Draw, kayak Photoshop, yang lain-lainnya itu bisa dipelajari sendiri gitu. Sama saya dulu kalau kursus mengambil apa namanya, waktu kuliah saya mengambil pendidikan komputer ini, itu yang saya perdalam Office dulu Bun, baru yang lainnya itu kayak Corel Draw saya nggak pernah belajar nggak pernah saya mempelajari ya, tapi saya belajar sendiri. Langsung praktek. Kemudian ada Photoshop begitu juga. Kemudian website juga nggak ada saya pakai guru lagi, saya belajar sendiri gitu. Guru saya cuma barangkali ya YouTube, kalau enggak udah di buku-buku itu yang guru saya lagi. Tapi kita udah paham gitu, udah paham. Dasarnya udah punya ya Pak ya? Ya, dasar udah punya. Jadi mudah untuk semuanya kita lakukan gitu. Oke, kita lanjut di sini Bunda. Ya. Ini 5 detik agak kelamaan nih Bunda, kita nolkan aja Bunda. Afternya kita nolkan aja. Kita nol. Ya, nolkan aja afternya. Kelamaan tuh, 5 menit tuh lamanya. 5 menit nanti selesai 3 tuh 15 menit tuh. Bagus dinolkan aja dulu. Oke, kita lanjut lagi Bun ya. Sekarang silakan klik slide yang... Saya punya kok nggak ada durasi ya Pak ya? Adanya transition speed jadi slow, fast, sama medium. Boleh. Ya. Bunda pilih yang mana? Yang slow, flash. Itu beda-beda Bunda. Medium, ada yang durasi, ada Bunda ambil aja yang slow. Slow itu kelamaan. Tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Slow aja, jangan yang fast Bun ya. Nanti nggak kelihatan nanti. Ya. Oke, kita lanjut lagi Bun ya. Ya. Tadi masih di sini ya. Sekarang kita lanjut lagi klik yang kedua Bunda. Klik yang kedua. Ya, yaitu kegiatan ekstra. Sama langkahnya. Bun. Silakan Bunda pakai sendiri. Coba-coba sendiri yang mana ini dia. Apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Saya ambil yang ini aja Bun ya, random aja. Nah, saya ambil random bar aja. Silakan dicoba. Ya, ini aja. Random bar udah. Terus di sini soundnya nggak usah dipakai Bun ya, nggak usah pakai sound dulu kita. Nggak usah pakai sound dulu. Nanti sound semua nanti kan nggak pula seru jadinya. Jadi pertama aja pakai sound sama yang terakhir. Nah di sini durasinya mau Bunda jadikan berapa ini? 1 menit ya. Ya, ambil 50 aja. Itu tadi 25 boleh juga. 50 boleh juga. Ini agak lama sedikit bacanya nih. Ya. Agak lama dia baca sedikit nih. Terus di sini on mouse click-nya dihilangkan. Kemudian ambil after. Dah itu aja. Waktunya. Kenapa Pak dihilangkan on mouse click-nya? Tapi nanti kalau ingin bergerak otomatis Bun. Kalau dia on mouse click-nya dihidupkan juga, nanti dia tidak bergerak. Bergeraknya kalau kita klik baru dia bergerak nanti.
Oh, gitu ya. Iya, makanya dihilangkan itu supaya dia otomatis. Gitu ya. Kita kan ingin menggerakkan otomatis nanti itu. Iya. Silakan dipahami langkah-langkahnya Bu. Nanti kalau udah paham nanti silakan dikutak-katik aja sepuas-puasnya, nggak apa-apa. Ya, nggak akan rusak komputernya tuh. Kalau nggak gitu nggak pandai-pandai nanti. Harus belajar, harus berani kita mengutak-ngatiknya. Ini apa ya, coba aja dulu nggak apa-apa Bu. Tapi kalau sekarang ini kita ikuti dulu ya sesuai dengan apa namanya materi petunjuk yang saya sampaikan. Nanti kalau udah selesai nanti silakanlah mau seperti apa nanti silakan. Oke, lanjut Bun ya. Yang ketiga lagi Bun. Yang ketiga ini kita coba seperti ini. Ya, saya pilih. Nah, ya, saya pilih seperti ini. Kemudian durasinya otomatis nih 3 ya, 3 otomatis. Karena dia agak lama membacanya sedikit nih. Kita turunkan aja durasinya sedikit. 2 aja, jadi 2 aja. Ini biar lebih lama dia baca. Biasanya otomatis ada bentuknya sendiri. Jadi di sini on mouse click-nya kita hilangkan, ambil after. Kemudian kalau sudah kita coba sekarang ini udah Bun ya. Nah, coba tes uji coba dulu Bun, kita uji coba dulu. Coba tekan tombol F5 pada keyboard. Ada F5 di keyboard nggak Bun? Dia F4, F5, F1, F2, F3, F4, F5. Tekan F5. Sudah? Nah, apa terjadi? Ya, tekan aja F5 Bun. Besar jadinya. Ya, itu bergerak dia kan? Udah bergerak dia Bun? Penuh. Ya, penuh dia. Seperti ini nanti tuh. Nah. Terus kembali lagi Pak. Nah, balik lagi dia kan? Nah, escape aja Bun, escape. Escape. Iya. Oh, ya. Escape itu letaknya di sudut kiri atas. Sudah Pak, sudah. Ya. Nah, ini jadi karena F5 aja Pak, langsung slide penuh ya. Iya, langsung bergerak dia Bun ya, bergerak langsung. Ya, bergerak ya, oke. Kemudian di sini Sonya ini karena ini terakhir saya ambil applause saja, applause misalnya ya, tepuk tangan. Coba saya tes lagi. Nah, itu dia hasilnya. Kita F5 kan lagi. Apa yang tepuk tangan Pak? Apa ya Pak? Nah, yang applause Bunda. Applause, ambil Sonya, di sini applause itu ada semua komputer ada tuh semua applause itu. Oh ya. Silakan coba Bunda. Nanti baru kita setting di sini nanti. Ini berapa lama tayangan slide-nya, nanti kita setting. Gitu cara nyetingnya Bunda. Berarti berapa audiens nanti membaca slide kita itu membutuhkan berapa menit, berapa detik, nanti di sini kita akan bahas kembali. Oke, sekarang silakan semuanya kembali slide pertama. Yang kita lakukan tadi itu namanya adalah mengganti antara satu slide yang lain. Jadi proses pergantian. Jadi proses pergantian itu adalah layar terbuka, layar tertutup, itu macam-macam. Ya. Sekarang kita akan coba yang berikutnya adalah animasi objek, yaitu menggerakkan objek. Jadi kalau tadi yang kita apakah adalah slide-nya, sekarang adalah objeknya. Nah, silakan ambil animation di sini, Bun. Ambil animation, silakan diklik. Nah, lihat bintangnya. Mati semuanya bintangnya Bun ya, nggak hidup kan? Ya. Bintangnya di bawah ini nggak hidup. Bunda punya bintang semuanya di atas. Ada bintang-bintang begini. Atau ada berbeda nggak? Sama semua? Sama Pak. Oke. Jadi bintang seperti ini semuanya. Ya, atau model lain lah. Nah, ini nggak aktif. Kenapa nggak aktif? Karena dia belum tahu apa yang mau apa tugas dia belum tahu. Kenapa? Karena kita belum mengklik objek yang kita inginkan.
Jadi misalnya kita ingin menggerakkan yang ini, pendidikan anak usia dini nih. Kita klik aja sini dulu, Bun. Nah, udah diklik. Iya. Aktif. Aktif nggak bintangnya sekarang? Yang atas sini. Udah. Nah, silakan Bunda gunakan klik satu-satu, pilih. Pilih satu-satu. Ini masih banyak lagi modelnya. Nggak apa-apa, coba aja Bunda, nggak masalah. Ya, pilih salah satunya. Ya, saya ambilnya aja. Nah, ini ya, saya ambil yang set aja. Pegang dulu ya. Sudah, Bun? Sudah, Pak. Kalau sudah, dan dipilih salah satunya, nah ini begini ya, kita coba aja klik ini. Atau boleh diambil dari review di sini, untuk contohnya boleh juga. Ya, kita klik aja. Nah, kemudian setelah kita pilih, jangan lupa di sini pada startnya, ini kan on click, masih on click kan, Bun? Kita klik saja segitiganya. Dah, ambil sini after previews. After previews. Klik aja di sini, Bun. Nah, gitu. Ya, durasinya biarkan aja, jangan diganggu. Tetap seperti itu. Nah, sekarang coba kita gerakkan yang kedua lagi nih, taman kanak-kanaknya, Bun. Silakan diklik. Ya, diklik taman kanak-kanaknya. Silakan pilih bentuk pergerakannya seperti apa. Nah, ini. Ya, saya coba ambil ini dulu, klik lagi yang lain. Mana dia? Dia bagusnya pas datang dia. Apa ya? Mungkin. Saya sambilnya aja. Sudah, Bunda? Yang masuk Nah. dari samping itu yang mana ya Pak pilihannya? Oh, dari samping. Mau masuk dari samping, Bun? Nah, di sini Soalnya kan sudah coba ada di ambil samping, dulu. di tengah. Begini, Bunda. Dia kalau masuk dari samping itu ada lagi dia caranya. Di sini kan masuk dulu dari mana dia ini? Fly in. Coba fly in dulu, Bunda. Play in aja ya. Dari bawah Biasanya dia Pak. dari bawah ya. Oke, enggak apa-apa. Iya. Karena kan ada kata di bawah jalannya itu Ya, lagi. makanya setelah ambil flash in, kemudian ambil di sini efek optionnya, Bunda. Dibantunya nanti di sini lagi. Nah, gitu. Option. Ya, Oh nah, iya. ya. Jadi banyak cara-caranya. Nah, makanya saya bilang jangan khawatir, jangan takut. Kutak-katik aja semuanya, Bunda, enggak apa-apa. Nah, ya, mau dari mana Terus munculnya? kecepatannya ini beda-beda ya, kecepatan Ya, masuknya. sesuai dengan apanya juga. Makanya tadi kalau misalnya kita ambil yang float, mungkin agak lambat sedikit. Nah, seperti ini. Oh, iya. Dia ada tadi yang punya Bunda tadi itu ada yang katanya yang slow, fast, ya itu ada yang seperti itu juga. Jadi ketika diambil play in itu nanti terbangnya lambat gitu ada juga. Jadi itu gantung dari model-modelnya Bunda yang kita pilih seperti apa gitu. Ya. Kalau di saya kok efek optionnya kok warna ya Pak? Efek Efek optionnya, Bunda. option warna. Ya karena yang udah pilih nggak panah-panah atas bawah. Oh gitu. Yang jelas kan sama ya. Seperti ini punya ada pilihan nggak? Misalnya gini, efek option ini adalah penjelasan dari yang kita pilih ini. Dia nggak akan sama semuanya, Bun. Iya, penjelasan. Misalnya ketika kita ambil appears, maka nanti efek optionnya berbeda lagi modelnya. Ketika kita ambil fade, maka optionnya. Jadi yang perjelas nih, memperjelas gitu. Oh iya, benar-benar. Nah, memperjelas. Oh iya. Yang pilih kok fill color benar-benar warna. Iya, makanya
Ya betul Pak. Ya makasih Pak. Ya, dia penjelasannya tuh Bun. Ya, Bun. Nah, Oke. oke, kita pilih satu Ya, dulu ya. Bunda. Ambil dulu, saya ngambil file yang file in dulu ya. Kita ambil file in sesuai dengan yang punya Bunda tadi. Tapi saya ambil dari samping. Nah, gini ya kita masuknya. Nah, setelah itu ada lagi sini add animasi ada Bun, add animasi. Ada punya nggak? Ada. Animasi. Oh iya ya. Ada. Ada. Kalau yang nggak ada, dia ada yang tidak nih Bun. Ada yang punya, ada yang tidak. Jadi yang nggak punya versinya itu akan berbeda. Itu bukan berarti kita yang nggak tahu, tapi memang laptopnya seperti itu. Apa namanya? Aplikasinya memang seperti itu. Jadi kalau ada add animasi ini adalah maksudnya adalah memperjelas kembali atau gerakan yang kedua dari animasi tersebut. Jadi ini kan baru satu gerakan nih. Gerakan yang keduanya. Jadi setelah nanti masuk dia dari kanan tadi, kita ambil lagi gerakannya misalnya seperti ini. Ya, putar-putar ya. Mana dia sini putar-putar ya? Nah, nih banyak nih modelnya, Bun. Flyout sudah. Dia muter-muter nanti dia. Bukan nih. Oke, siap. Ya, saya. Swell itu Pak. Swell itu yang mutar-mutar. Iya. Pilih mana dia? Swell. Ada yang muter-muter tadi yang Swell itu Pak. Swell yang hijau, swell di atas hijau. ini ya. Ya. Ah, ini ya. Ya. Macam-macam modelnya. Oke, sekarang coba perhatikan Bunda gerakannya. Nah, ini 2 nih kan, set banyak tambahannya. Nah, jadi 4. Coba ketika dia muncul dari samping, nah, kemudian dia mutar. Nah, gitu. Caranya. Untuk melihatnya itu pakai mana Pak? Preview, ambil preview di sebelahnya Bunda. Oh, review ya. Preview kan ada preview tuh. Sebelah kanan, sebelah kiri di bawah file. Oh iya ya. Ya. Ya, nah, nanti kan begitu dia tampil, langsung muncul, putar-putar dulu. Nah, jadi kita bisa muter animasi ini banyak di sini. Tapi jangan lupa Bunda, tadi kan setelah kita ambil tadi yang pertama tadi, kan udah kita ambil di sini on click-nya ini harus ambil after dulu wajib. Ya, wajib ambil after. Kalau enggak nanti dia bergeraknya pakai mouse. Dia mau jadi kita klik baru dia mau bergerak nanti tuh. Ini udah after semua ya. Oke. Kalau misalnya tulisan pendidikan dengan taman kanak-kanak itu mau dimasukkan barengan, Boleh. kliknya semuanya sama ya Pak? Ya, kalau misalnya sama barangan, misalnya sama-sama bergerak dia Bun ya. Berarti tadi itu kalau kita buat usahakan placeholder-nya 1 aja. Jadi kan placeholder pertama itu langsung bikin taman kanak-kanaknya. Ini kan beda placeholder, jadi 2 objek. Iya. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini kita bagaimana mengakalinya lagi Bun. Bagaimana kita menggunakan triknya aja lagi. Oke, sekarang kita coba lagi yang berikutnya. Ambil di sini alamatnya di sini di bawah. Coba kita putar dulu. Nah ya. Nanti silakan Bunda apakah sendiri nanti. Lanjutkan. Nah, ini saya putar-putar juga lah. Ya, nah cukup saja. Terus di sini kita ambil on click-nya after preview. Ini wajib Bunda, jangan sampai lupa. After. Apanya Pak? Kok hilang saya Pak? Afternya. Iya. Klik apa Pak tadi supaya muncul afternya? Tadi kan gini ya. Klik ini dulu, klik gambarnya dulu, ya. Nah, klik gambarnya dulu, baru kita ambil sini. Tadi itu kliknya kan hilang dia kan, hilang muncul. Jadi klik gambarnya dulu, klik objek yang jalan alamat ini, baru kita jumpa dengan ini. Sekarang untuk membuktikannya apakah itu sudah benar bahwa kita nggak menggunakan klik lagi, silakan tekan F5 Bun sebagai uji coba aja untuk slide yang pertama. F5 aja dulu. Kita ke slide pertama ya? Ya, F5 pada keyboard. Silakan dicoba. Lihat di Zoom. Ini saya nggak menggunakan mouse lagi. Setelah saya klik, dia bergerak sendiri sampai selesai. Nah, cukup saja. Nah, ketika mengganti slide yang kedua, berarti sudah selesai. Betul. Nah, mudah kan cara kan?
Ya, Pak. Nah, kan udah mantap tuh, udah hebat tuh. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi yang kedua. Silakan Bunda kutak-katik studi yang kedua. Ini enggak saya tunjukkan lagi. Silakan. Caranya bagaimana tadi? Jangan lupa klik dulu kegiatan ekstranya. Kemudian pilih bentuk pergerakannya. Ya Bun ya. Jangan lupa nanti setelah dipilih, ambil startnya ini diwajibkan after previous. Jangan lupa itu wajib. Kalau lupa nanti kecolongan kita nanti nggak mau gambar bergerak gitu. Nunggu sejam nak bergerak-bergerak gitu. Ya, saya ambil di sini aja. Saya ambil simple-simple aja Bun ya. Jangan lupa on kliknya juga. After previous-nya diklik lagi. Untuk uji coba silakan tekan F5. Sudah, Pak. Sudah ya. Lanjutkan Bun, yang ketiga lagi. Slide ketiga. Ya. Ya, silakan. Jangan lupa start on kliknya diaktifkan di sini after previous. Kemudian uji cobanya tekan F5. Kalau sudah langsung F5 Bun ya untuk membuktikannya. Kalau masih dia nunggu dulu tidak bergerak-bergerak nanti langsung udah klik mouse-nya berarti masih aktif tuh on kliknya nanti. Itu aja tandanya. Bagaimana Pak tadi ngisi suara? Ngisi suara ambil di sini Bunda. Kalau untuk ini yang mana Bunda, yang slide atau yang objek? Yang Sekarang objeknya nih. Pak jatuh ya. Ya kalau untuk suara itu kan di sini ada animasi pen-nya di sini banyak nih Bun. Ya kita tinggal pilih aja di sini untuk suara. Nah di sini ini efek optionnya ada di sini. Nah nih tinggal Bunda klik-klik aja untuk suaranya seperti apa maunya. Saya contohkan sekarang di ini Bun ya. Kita sekarang ambil yang ini tadi kegiatan ekstra ini, maaf. Yang mana bagusnya? Inilah yang pertama tadi. Jadi kita kan udah ngambil nih tadi sini Bun ya.
Pendidikan anak usia dini udah kita ambil. Muncul nggak seperti ini dia, Bun? Kita begini kan? Ketika begini diklik, maka klik animasi pen di sini, Bun. Sudah diklik ini. Animasi pen. Ketika diklik nanti muncul di sini seperti ini, maka kita klik. Misalnya yang mau kita warnai adalah namanya ini, pendidikan ini. Ya, ini mau kita warnai yang ini, kita kasih warna apa namanya? Mau kita kasih efek suara, pendidikan anak usia dini yang ini ada 3 nih, 1, 2, ini yang ketiga. Ya. Kemudian ada Kayak lagi. mana Pak memunculkan tulisan? Gimana, Bunda? Munculkan tulisan itu tulisan anak usia dini itu di samping situ gimana munculkan? Oh gitu. Ini tadi kita Oh klik iya sudah dulu. Pak, sudah Pak. Sudah. Ya, Sudah ini ketemu. maksudnya, ya. Nah, di sini nanti Bunda tinggal klik ini segitiganya, ambil efek option. Jangan takut Bunda, klik aja efek option ini. Kan kalau kita logika dengan bahasanya ini nggak ada. Jadi efek option ini kita klik, nanti muncul di sini nih sound, suara. Tinggal pilih aja suaranya yang mana nanti. Efek option. Ya, nah nih seperti ini. Kemudian silakan di klik OK. Dah muncul suaranya tuh. Nah, itu bersuara tuh. Itu suaranya seperti itu. Itu nggak susah. Kalau apa Bunda sudah F5 Bun? Coba F5. Ketemu suaranya. Nggak ada suaranya Bun? Ya belum Pak. Ya, coba dicari dulu. Di sini kan ada nih kegiatan ekstranya. Di sini kan ada pilih nih. Yang Bunda ingin suarakan itu objeknya atau slide-nya, Bun? Kedua itu. Objeknya atau kedua itu. Kita kalau yang slide-nya kita ingin kasih warna, apa mau kasih suara, ambil di sini transition. Transition di sini kan udah ada nih, sound-nya udah ada di sini. Tinggal dipilih aja suaranya yang mana. Nih, suaranya. Sound. Kalau yang animasinya, kita klik dulu gambarnya di sini, baru kita pilih di sini mana yang mau kita kasih warna, mau kita kasih suara. Nah seperti itu. Ya. Kalau sound-nya itu sudah diklik Pak, apalagi yang diklik supaya dia Udah, ini oke sudah kan aja. diklik Udah dipilih sound-nya, soundnya tapi Bunda. Ini soundnya udah dipilih. sudah Suaranya. Udah apa diambil? kamar. Nah, kalau udah ya udah langsung aja Bunda klik oke. Oke, oke-nya di mana? Nggak ada oke-nya Pak. Nggak ada oke-nya. Apa yang ada di sana Bun? Nggak ada oke-nya di. Ya, Udah. nggak ada oke-nya Pak. Udah mau dia tuh, udah dipilih udah. Jadi langsung preview Oh, aja. iya. Langsung F5 Bunda. Coba F5 dulu. Oh iya, sudah bersuara, cuman saya kan pakai headset. Oh, dengan suaranya. Iya. Nah, sekarang kalau sudah, kita akan coba sekarang ini ambil slideshow semuanya Bunda. Ambil slideshow. Slideshow. Udah. Nah, Udah semua Bun ya? Udah. Udah semua Bun. ya. Udah, ambil setup show. Saya ulangi lagi. Slideshow, ambil set up show. Set up slideshow. Nah, ini dia. Slideshow. Sudah Bunda? Udah. Kemudian ambil di sini ada nggak bacaan loop continually until escape, ada nggak di sini? Loop Ada. continuously until escape, ada? Ya, Nah, ada. ini diklik centang dulu di sini. Kita centang Bunda. Kemudian kita akan klik OK. Ya. Udah. Silakan tekan F5 sekarang. F5.
Maaf Pak, coba ulang. Nah, itu kan ya. Nih, Yang tadi dari Ulang. slideshow. Slideshow. set up show sudah. Oh, set up slide. Sambil slideshow, slide up Iya. slideshow. Udah benar. Oke. Kemudian ambil di sini show optionnya loop continually until escape, artinya ketika slide terakhir sudah selesai maka kembali ke slide pertama tanpa kita kutak-atik lagi dan berhenti dengan menggunakan escape, itu artinya Bunda. Dia Hanya jalan di terus Pak ya. Ya, di jalan terus ya. Dicentang. Nggak kamu berhenti. Ya dicentang aja Bunda. Setelah itu oke, tekan F5 Bun di keyboardnya. Apa yang terjadi nanti? Itu nggak kamu berhenti dia sampai kapan Bun? Pak, ini nanti ada rekamannya ke Pak? Nanti lupa kalau nggak ada rekamannya. Nah, ada ini rekam Saya ini. catat. Sekarang sedang merekam nih Bun. Rekaman. Oh, Ya, ini iya. sedang Nanti direkam bisa sekarang nih. lupa. Nanti saya share aja di YouTube untuk biar gampang apanya. Pak, Kalau makasih. saya kirim Iya. videonya nanti penuh memori HP buatnya. Iya. Oh, berarti ini nggak berhenti dia kecuali kita Nah, stop. nggak mau berhenti kan Bun? Bunda Iya. tekan pun yang mana nak mau berhenti dia Bun. Tekan keyboard tidak akan berhenti dia. Kecuali dengan menekan escape baru berhenti dia. Oh. Cuma nanti kan kalau ini kan udah tahu nih Bunda cara menggunakannya. Untuk memaksimalkannya cara menggunakan ini, untuk memaksimalkannya silakan Bunda pelajari nanti otodidak nanti. Kan udah saya tunjukkan nih kunci-kuncinya semuanya. Ya Bun ya. Nah, jadi silakan kalau kuncinya udah saya tunjukkan, udah saya berikan, udah terbuka, nah silakan dikutak-atik aja. Enggak apa-apa, belajar aja terus bagaimana cara memaksimalkan penggunaan PowerPoint ini. Jadi ini manfaatnya besar. Ya, apalagi di sini di peserta ini mungkin ada yang tutor apa namanya? Tutor nasional atau juga menjadi tutor kecamatan segala macamnya untuk menyampaikan, atau ketua Himpodi atau ketua IGTK-nya itu kan biasanya membutuhkan slide itu untuk menayangkan, untuk mempresentasikan apanya program-program itu kan. Nah, jadi ini harus diperdalam cara menggunakannya, Bun. Tapi kalau untuk Bunda jadikan ini presentasi dalam ketika untuk ceramah atau presentasi ketika untuk apa namanya? Untuk di dalam audiens itu Bunda ingin menyampaikan, itu jangan diaktifkan apanya itu after previews-nya, jangan itu hidupkan aja on mouse click-nya. Jadi nanti dengan diklik baru dia bergerak, diklik baru bergerak gitu. Sehingga nanti kita menyampaikan tersebut jelas materinya Bun. Jangan nanti belum sampai materi udah bergerak sendiri dia gitu. Ya. Oh iya Pak. Jadi jangan lupa itu. Biasanya kan ngikut itu. Kadang selesai kita ngomong nanti bergerak sendiri dia, belum selesai udah bergerak sendiri dia. Makanya aktifkan on mouse click-nya gitu dia. Tapi kalau seandainya di pameran umpamanya ketika menerima pendaftaran anak murid baru, umpamanya kan kita ingin membuat sebuah gebrakan yaitu layar besar gitu, ya dia bergerak sendiri. Jadi nanti peserta atau calon peserta didik melihat itu orang tuanya gitu. Nah itu baru kita hilangkan on mouse click-nya. Jadi dia bergerak sendiri layarnya tanpa dia berhenti gitu. Itu aja. Pandai-pandai ya Bunda bagaimana cara menggunakannya Bun ya. Yang jelas ini udah tahu caranya seperti ini, kunci-kuncinya. Jadi untuk media ajar pun kalau dia dalam bentuk teks itu silakan bisa. Ya, bentuk animasi pun bisa Bunda, tapi Bunda buat animasi tempat lain dulu, kemudian baru dimasukkan kemari. Berupa video. Ya, masukkan ke sini nanti. Dia kan ada animasinya ada juga. Dari itu nanti baru dibuat videonya dari sini. Untuk memasukkan fotonya bisa nggak Pak? Bisa, foto bisa, video bisa. Di sini kan ada insert Bun. Ya, insert ini kan ada nih insert. Bunda masukkan apa di sini, masukkanlah di sini. Ini kan album foto, ada screenshot, ada clip art, ada picture gitu kan. Nah, di sini bisa masuk. Kalau video ini ada juga nih video nih. Yang paling ujung, insert video ada kan? Nah, insert video. Tinggal masukkan aja nanti di sini videonya. Jadilah videonya. Saya kebetulan ada video di sini. Insert video di mana Pak? Nggak ada saya. Nih yang paling ujung nih Bun. Nih. Oh iya. Nah video from file, dari file mana gitu.
Tapi nanti Bunda apakan dulu, kita aktifkan dulu, Bunda aktifkan dulu baru kita supaya nanti videonya masuk di dalam ini nanti. Diklik video, dipilih apa ya Pak ya? Pilih di Video mana from ya, file nih. from file ini, video from file. Di mana filenya disimpan gitu. Di laptop satu lagi saya ada videonya, sini nggak ada video sini. Ya, ini tinggal Bunda perdalami lagi Bunda ya, atau tidak aja sendiri nggak apa-apa. Kutak-katik aja lah, nggak masalah. Kalau nggak gitu nanti nggak bisa-bisa gitu. Makanya saya udah kasihkan ilmunya dari A sampai Z, silakan diperdalam lagi gitu. Karena kan nggak mungkin semuanya detail-detail diberikan kan, itu waktunya habis 1 tahun nggak selesai kita belajarnya. Ya. Oke Bunda, Ditunggu jadi YouTube-nya ya Pak. ya Bunda, halo. Ditunggu YouTube-nya ya. Iya, ya, YouTube-nya oke. ditunggu ya. Iya ya, nanti YouTube-nya udah saya share, cuman mungkin videonya belum gitu. Oh gitu. Ya, Pak, Ya, videonya. kalau nggak dikirim Pak sekarang ngerti, nanti besok lupa kalau nggak ada videonya. Tengok aja dia, YouTube kita udah ada Bunda, kita udah punya YouTube juga Iya. sendiri, tapi itu khusus untuk kalangan PAUD aja YouTube-nya gitu. Nggak ada sisi yang lain, nggak ada yang istilahnya tentang hal-hal di luar daripada pembelajaran, nggak ada di YouTube itu. Semuanya tentang pembelajaran semua. Oke Pak. Udah berhenti Bunda? Diberhentikan, enggak? Udah. Berhentikan. Nah, oke, berarti udah berhasil Udah. ya. Jadi kalau seandainya Untuk malam ini udah bener. Kita aku besok lupa lagi. Makanya itu kita perlu videonya. ya tenang Bunda ya. Belum sudah tua. Ini yang hadir pun hanya 18 orang Bunda, seharusnya kan 40. Jadi itu makanya video itu memang harus saya share gitu loh. Memang wajib saya share. Cuma barangkali untuk edit agak lama sedikit, itu aja masalahnya. Iya.